Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, siswa-siswi SMK Serindo Kota Tegal, dimanapun kalian berada. Baik, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya, Eko Prasetyo Eskom di pembelajaran daring untuk materi administrasi infrastruktur jaringan untuk kelas 12 TKJ 1 dan TKJ 2 SMKA Serindo Kota Tegal. Baik, untuk hari ini akan coba kita bahas materi tentang memahami konsep dasar routing. Silakan kalian siapkan buku catatannya. Jadi nanti hal-hal yang penting silakan kalian catat. Ya, video ini akan saya jadikan dua video, yaitu video tentang dimensi pengetahuan ya, tentang materinya dan dimensi keterampilan nanti tentang prakteknya. Seperti itu. Sebelum kita memulai ke materi, mari kita berdoa agar materi hari ini bisa berjalan lancar, kemudian kalian bisa memahami materi ini dengan sepenuhnya. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Oke, langsung saja ya ke materi memahami konsep dasar routing. Yang pertama adalah pengertian dari router. Apa itu router? Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Maksud berbeda di sini adalah berbeda alamat jaringan atau network, ya, atau alamat subnet masknya. Seperti misalnya menghubungkan jaringan antar kantor, jaringan internet, ya. Karena berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, maka router memiliki minimal dua network interface atau dua LAN card ya. Jadi fungsi router itu menghubungkan dua jaringan dengan network yang berbeda. Seperti itu. Secara garis besarnya seperti itu. Kemudian apa sih fungsi dari router? Fungsi dari router adalah sebagai penghubung dua jaringan atau lebih yang akan berkomunikasi ya atau meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Router ini memiliki fungsi utama yakni untuk membagi atau mendistribusikan IP address secara statis atau manual dan secara dinamis atau DHCP ya kepada semua komputer yang terhubung ke router tersebut. Dengan adanya IP address yang unik yang dibagikan dari router itu kepada masing-masing komputer, maka tiap-tiap komputer akan saling terhubung dan juga bisa melakukan komunikasi dengan jaringan LAN atau internet. Jadi router itu sebagai penghubung ya atau jembatan dari berbagai network. Kita tahu bahwa network itu ada banyak banget dan agar bisa terhubung itu melalui router dulu. Seperti itu. Kemudian ada macam-macam jenis router. Ada berbagai macam jenis router. Yang pertama itu berdasarkan pengaplikasiannya, ya berdasarkan cara kerjanya. Ada tiga. Yang pertama adalah router aplikasi, kedua router hardware, dan yang ketiga router PC atau PC router. Router aplikasi adalah suatu aplikasi yang bisa diinstal oleh user pada sistem operasi komputer sehingga sistem operasi komputer itu bisa bekerja layaknya router. Jadi router aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa menjadikan komputer menjadi router. Kemudian router hardware adalah router yang khusus ya. Jadi hardware yang memiliki kemampuan seperti router. Nah, dengan kemampuan seperti itu, hardware ini bisa digunakan untuk membagi IP, kemudian membagi jaringan internet di suatu wilayah, misalkan router sebagai access point, dan wilayah yang mendapat IP address dan koneksi internet yang disebut hotspot area. Jadi untuk membagikan IP. Ini router hardware. Yang terakhir adalah router PC atau PC router. Hampir sama dengan aplikasi ya, router aplikasi.
Nah, kalau di PC itu PC-nya. Jadi sebenarnya router itu ya semacam komputer ya. Router itu semacam komputer. Dan ada aplikasi atau sistem operasi yang bisa dijadikan router. Ya. Biasanya sistem operasi server. Contoh sistem operasi server itu ada di Linux Debian yang mungkin akan coba kita praktekkan ya nanti ya. Jadi kita nginstal komputer dengan sistem operasi router, nanti komputer itu bisa dijadikan sebagai PC router. Selain juga sebenarnya juga ada router yang sudah bawaan dari pabrik atau router hardware. Jadi memang dia sudah khusus menjadi router, bukan PC atau bukan komputer. Yang kedua, jenis router berdasarkan mekanismenya atau proses kerjanya. Ada 3, yaitu static router, dynamic router, dan wireless router. Static router atau router statis ini merupakan suatu router yang mempunyai tabel routing statis atau manual yang diatur dengan manual oleh administrator jaringan. Berarti ini manualnya ya. Kalau di IP itu ada IP statis dan IP dinamis. Demikian juga di router, ada router dinamis, ada router statis. Proses kerjanya hampir sama ya dengan proses kerja DHCP atau dinamis host protocol ya. Yang kedua, dynamic router atau router dinamis ialah suatu router yang memiliki tabel routing dinamis. Ya, sistem kerjanya dengan mendengarkan lalu lintas jaringan serta juga dapat saling berhubungan dengan router yang lain. Yang terakhir adalah router wireless. Router wireless merupakan router yang dapat atau bisa bekerja tanpa menggunakan kabel. Sebab hanya mengandalkan media wireless atau udara untuk dapat mengirimkan paket data. Itu ya, ada 3 jenis router berdasarkan mekanismenya. Kemudian ada cara kerja router. Gimana sih cara kerja router? Router bekerja dengan cara melakukan routing. Routing itu proses route ya, atau menghubungkan antara router satu dengan router yang lain. Routing paket atau juga data informasi. Dengan cara ini, router bisa mengetahui arah route perjalanan informasi itu yang akan dituju. Apakah berada di suatu jaringan yang sama ataukah berbeda. Apabila informasi yang dituju itu mengarah ke sebuah jaringan yang berbeda, maka router tersebut secara otomatis akan meneruskan kepada jaringan tersebut. Sebaliknya, jika apabila paket yang dituju merupakan jaringan yang sama, maka router tersebut akan menghalangi paket keluar dan setelah itu meneruskan paket itu dengan routing ke jaringan yang sama sampai terkirim ke tujuannya. Jadi prosesnya kayak gitu ya. Jadi proses route itu menghubungkan antar network yang sama. Ya, karena kita tahu bahwa jaringan komputer akan bisa terhubung atau bisa langsung terhubung apabila jaringannya networknya sama. Jadi proses route itu mencari jaringan yang sama sampai ke sumber informasi yang akan disampaikan. Nanti cara kerjanya akan kita praktekkan yang secara sederhana. Oke, di sini ada beberapa contoh studi kasus ya. LAN sederhana, jaringan root sederhana yang akan kita praktekkan. Ya, di sini terdapat 4 buah komputer dengan IP address masing-masing komputer adalah A ya, atau komputer A adalah 192.168.100.1 kelas apa ini? Kelas C ya. Semuanya kelas C. Kemudian komputer B 192.168.100.10. Komputer C 192.168.10.1, komputer D 192.168.10.10. Nah, pertanyaannya, jika semua komputer dihubungkan, apa yang akan terjadi? Komputer A, komputer B, komputer C, komputer D dihubungkan satu switch ya, apa yang akan terjadi? Ini topologinya ya, ada 4 buah komputer. Komputer A, komputer B,
komputer C dan D. Komputer A 192.168.100.1, komputer B 192.168.100.10, komputer C 192.168.10.1 dan komputer D 192.168.10.10. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah komputer A akan dapat terhubung secara langsung dengan komputer B. Demikian juga dengan komputer C akan dapat terhubung langsung dengan komputer D. Akan tetapi komputer A tidak dapat terhubung secara langsung dengan komputer C. Demikian juga komputer B tidak dapat langsung terhubung dengan komputer D. Kenapa? Karena antara komputer A dan B, kemudian antara komputer C dan D itu berbeda network. IP address yang berbeda network tidak dapat terhubung secara langsung. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya agar keempat komputer tersebut dapat terhubung semuanya? Ini ya, ini pertanyaan dari saya. Nanti monggo dijawab di kolom komentar di video ini. Nanti pembahasannya di video berikutnya. Seperti itu. Saya tunggu jawaban dari kalian secepatnya. Ya, situ nanti akan kita coba praktekkan bersama di video yang kedua. Terima kasih untuk video yang pertama, saya akhiri. Sampai berjumpa di video part 2, yaitu dimensi keterampilan ya, praktek routing sederhana. Terima kasih, jangan lupa untuk menjawab pertanyaannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan selalu.